Yang kedua, kita mau introduce adalah Pastor Alvin. Yes, Pastor Alvin. Mungkin bisa dibacakan bionya Pastor Oke, Michael. Pastor Alvin adalah youth pastor di CLCC Bandung. Beliau punya pelayanan yang sangat unik. It's outside of the four walls of the church. Coach at Cactus Basketball Academy yang bukan hanya untuk orang-orang Indonesia tapi international people, menjadi landasan tempat pemuritan juga. He's an author of a book, I Last Love You, and he is a physical education teacher at Bandung Alliance Intercultural School. So let's welcome Pastor Alvin Hartanto. Yeay! Sini Pastor. Please, Pastor. Haleluya. Beliau ini hebat loh saudara, main basket sambil muridin orang. Nah, ini juga Pastor Rio yang kita mau sampaikan saudara. Iya. Di talk show yang pertama, dua pembicara adalah pastors in a local church. Mereka adalah pendeta di gereja lokal. Karena kenapa ini penting? Jangan sampai ada orang-orang yang alergi atau trauma dengan gereja lokal. Iya. Sebab Tuhan bekerja di dalam gereja lokal. Iya. Dan gereja lokal bukan pikiran manusia, tapi adalah desainnya Tuhan. Iya. So, and pelayanan Pastor Ivan, Pastor Alvin membuat dampak yang luar biasa in their city di Bandung, di generasi mereka, dan kita mau dengar sama-sama apa yang Tuhan sedang lakukan. Saudara, mungkin mulai dari Pastor Ivan, just a quick introduction, perkenalan, dan apa yang Pastor Ivan ngelihat hari-hari sedang Tuhan kerjakan setidaknya di pelayanan Pastor Ivan di gereja lokal. Ya. Oke, salam kenal semuanya, saya Ivan, saya dari Bandung. Saya memimpin sebuah cabang ibadah namanya Legacy. Kita hari Sabtu kita memimpin sekitar 400-450 anak-anak muda di Bandung hari Sabtu. Dan kalau Pastor Dio, Pastor Mike tanya tentang apa yang sedang dikerjain di Bandung, apa yang sedang terjadi, relate banget apa yang tadi Pastor Mike, aku nggak janjian sama Pastor Mike, kita 2023 kita punya Tuhan kasih visi buat kita tentang Ezekiel 37. Wow. Kita melihat bahwa Tuhan kasih dalam hati kita bahwa kita melihat satu generasi yang sepertinya mati. Firman Tuhan berkata bahwa Ezekiel dibawa kepada sebuah lembah, lembah tempat di mana peperangan terjadi, selalu terjadi di dalam lembah, di atas lembah. Kemudian yang terjadi di sana adalah bagaimana tulang-tulang itu mati, generasi ditinggalkan, generasi yang mati, generasi yang kehilangan pengharapan ya. Pastor Mike tadi bilang. Tetapi hari itu Tuhan bawa Ezekiel ke sana untuk bernubuat. Aku percaya bahwa satu orang aja punya hati Tuhan bisa pakai untuk membagikan satu generasi. Dan aku melihat bahwa ketika Tuhan bawa Ezekiel ke sana, Tuhan tidak melihat kematian, Tuhan melihat kehidupan. Amen. That's why Tuhan minta untuk Ezekiel bernubuat atas tulang-tulang itu. Dan aku percaya bahwa sebuah kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. It's a life journey. That's why kebangkitan generasi itu tidak akan instan. Tetapi perlu proses. That's a good word. Kebangkitan generasi tidak bisa instan. Karena banyak anak muda itu suka banget kalau datang ke KKR berharap langsung berubah. Iya Kan? Atau dapat sesuatu. Dapat sesuatu, ya betul dapat sesuatu. Memang. Tapi gerejanya kalau bisa langsung 1.000 orang. Iya. Nggak bisa langsung kan. Gitu. Langsung semuanya bertobat kan nggak bisa langsung begitu loh Pastor Ivan. That's why ada proses di sana. Mereka nggak langsung menjadi sebuah pasukan, tetapi mereka ketemu bones to bones. Kemudian muncullah urat, timbullah daging, kulit menutupi, baru nafas Tuhan dihembuskan. That's right. That's a process. That's a journey. Aku percaya bahwa kebangkitan generasi itu akan melalui sebuah perjalanan. Perjalanan selalu melelahkan, tetapi selalu worth it untuk dilakukan. Wow. Perjalanan selalu melelahkan, Tapi worth it untuk dilakukan. tapi worth it untuk dilakukan. Tadi waktu Pastor Dio ngomong itu perhatikan saudara. If revival is a journey, berarti sebuah pergerakan harus bisa di-sustain. Nah saya tuh pengen tanya Pastor, kenapa nama youth yang Pastor pimpin namanya legacy? Karena ini penting, kita sedang membangun. Kegerakan yang akan terjadi ke depan bukan sesuatu yang baru loh saudara. Kita sedang terus membangun apa yang Tuhan sudah pernah lakukan, sedang lakukan, dan akan terus lakukan. So can you tell us, because your youth name is unique, legacy. Why legacy? Legacy bicara soal ada satu warisan rohani yang kita percaya bahwa generasi berikutnya harus tahu bahwa gereja ini dibangun atas dasar doa-doa dari para pendahulu kita, para pemimpin kita. Kemudian awalnya dibentuk karena pemimpin kita, sebelum kita punya hati bahwa kita punya satu DNA doa pujian penyembahan. Oleh sebab itu generasi berikutnya harus menerima warisan tersebut. Oleh sebab itu kita percaya bahwa from generation to another generation, mereka harus terima warisan rohani itu. Bahwa warisan itu tidak boleh dihilangkan karena hype, karena apa yang terjadi sekarang. Tetapi warisan itu adalah sebuah DNA yang mengalir.
Oleh sebab itu legacy ada untuk mewariskan kepada generasi berikutnya DNA dari gereja lokal You tersebut. know what? At this point, we just want to honor karena yang membangun Bandung awal tuh Pak Niko dengan almarhum pendeta Pak David Cakra. Ya. Yeah. That's the founding father Ya. dari Rayon 2, almarhum pendeta Pak David Cakra. And this is powerful. Saudara, no matter how young you are, you have to know who your father is. Ya. Ya. Anda harus tahu siapa ibu, siapa bapak saudara. Dan ini nggak cuma ngomong tentang pribadi orang, tapi sebuah nilai, sebuah impartasi, Amen. bahkan sebuah visi yang pernah menyentuh kehidupan saudara. Ya. Amin. Wow. That's awesome. Now we move on to Pastor Alvin. Yes. Yes. Please share. Oke, sebelum mungkin saya share soal apa yang terjadi di gereja lokal, saya pengen share juga untuk apa yang terjadi di kota Bandung. Come on. Wow. Jadi sebetulnya Yes. luar biasa apa yang di-share tadi tentang kolaborasi, Ya. tentang cinta. Ternyata kita sebenarnya sudah memulai dari tahun 2024 tahun lalu Come on. tentang namanya Synergy Conference. Jadi gereja lokal di Bandung bareng-bareng bikin conference, dan kemarin tahun 2025 bulan Juli awal Ya. Juli, Pastor Ivan, ada Pastor Abraham, Pastor Setiadi yang juga hadir di sini ya. Mungkin ada di sini dan teman-teman Ya, semua, hadir ya. kita bikin namanya Charisma Ignite Camp. Ini kan barusan ya. Barusan banget. Mana teman-teman Bandung yang ikut Charisma Ignite Camp? Kita juga ada dari Everyone Connected, Pastor Ivan ada di situ tuh, timnya Pastor Ivan di situ. Iya, Oh iya. iya, benar dari Pastor Ivan. Ada Caca juga di situ. Yes. Ini Ivan yang beda dengan Ivan Iya, ini. iya, beda. Oh itu. Pastor Stefano Jordan. Iya, iya, iya. Dan jadi bersamaan banget momentumnya Pastor Mike, Pastor Dio. Ketika kita beres Charisma Ignite Camp, kita langsung sama-sama ngurusin untuk naik bis bareng-bareng. Itu juga berbanyakan dari gereja yang berbeda-beda. Tadi Come on. pagi bis barengan ke sini. Tadi Wow. tadi di bus kira-kira berapa gereja dalam satu bus? Berapa ya Berapa Pastor ya? Ivan? 10 nyampe kayaknya. Ada Wow. Sekitar 10. Iya. Dan berangkat jam berapa, Pastor? Berangkat jam berapa? 4.30 kali. 4.30. Wow, luar Mungkin biasa. fotonya ada ya, foto Charisma Ignite Camp. Ada nggak foto Charisma Ignite Kalau Camp? nggak salah saya udah siapin di PowerPoint-nya. Nah, ini dia. Yang ada di Oke, ini ditampilkan Ya, di kiri di kanan di screen. LED screen sama TV. Oh, iya, di screen. Ini Yes. Ignite Camp kemarin ya. Yes, dan ini leader dari beberapa gereja yang Come on. kita mau bersatu, walaupun Iya. pasti dalamnya betul sekali ada banyak perbedaan Iya. dengan gaya kita bergereja pastinya, tapi kita bisa sama-sama kerjasama bareng-bareng ya, because we love Jesus Christ. Berapa peserta yang hadir di Charisma Ignite Camp kira-kira? Kurang lebih sekitar 400-an, dan panitianya yaitu dari berbagai gereja juga 300-an. Jadi kurang lebih total sekitar 800, betul? Wow. Haleluya. Itu Betul ya? panitia Kaset Yadi kita 800-an. Wow. 800-an. Yes. Ini Kaset Yadi mewakili dari GBI Battle Battle. Yes. Ya, Stairway from Heaven. I think apa yang Pastor Dio katakan tadi is a prophecy. Bahwa semua gereja yang lain, mungkin synod yang lain sedang bergerak dengan apa yang Tuhan percayakan. Iya. Tapi let's declare together, the time will come. Karena tuayannya begitu besar, we will Amen. all meet one another in a big stadium. Amen. City upon city, Yes. To worship the name of Jesus. Amen. 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 Oke. Saya lanjut ya. Silakan. Oke, nah untuk di gereja lokal kita di CLCC Bandung di PVJ, baru baik di sini udah pernah ke PVJ, boleh angkat tangan? Oke, ya. Nah di PVJ itu sebenarnya salah satu mall yang cukup khas. Nah kita punya youth namanya Stand Out Generation. Oke. Ya, boleh mungkin ada fotonya juga. Di situ kita punya satu perkumpulan atau discipleship community setiap Jumat malam. Dan yang kita percaya Stand Out ini berarti setiap masing-masing kita itu di situ punya talenta, Pas. Iya. Ya, Punya talenta yang sebetulnya kita mau stand out keluar. Ya, salah satunya yang mungkin saya pribadi mencoba untuk komitmen juga melakukannya karena dulu saya atlet basket yang gagal jadi pemain cadangan. Ya, pelatnas, pemain latihan dan pemanasan. Jadi kalau bertanding itu sering kali malah makin gemuk karena duduk di bangku Come cadangan. on. Tapi saya bisa merdeka karena belajar is not about me. Nah, ternyata Tuhan panggil kembali 10 tahun kemudian untuk masuk ke dunia olahraga. Dan puji Tuhan ternyata dari foto-foto tadi itu ya, bahkan our youth leader sekarang yaitu Caca, dia juara padel 2 kali tahun ini. Boleh bangkit berdiri Caca? Juara padel. Juara padel. Terus salah satu temannya yang tadi berdoa juga juara angkat besi, hadir di bawah. Yang mana? Yang mana juara angkat besi? Wow. Coba lihat ototnya. Asik. Oke. Dan sebelahnya itu juara tenis nasional. Boleh bangkit berdiri juga, Wow. friend. Ya, dan they coming to pray in here. Wow. Kita percaya. Ini, Yes. sorry. Kok kayak gereja kumpulnya semua juara-juara olahraga di... tapi itu betul-betul gereja yang berdampak Yes. in the sports industry. You know, sebelum Pastor Alvin continue, kalau saudara punya talenta,
di dalam bidang olahraga, jangan anggap itu hanya sebagai hobi. Yes. Ada seorang anak muda di sini namanya Cindy. Cindy ini mau ke Amerika untuk sekolah. Tapi Tuhan reroute, dia tinggalin mimpinya. Dan Tuhan berkata ke Indonesia. Dan dia baru aja diterima sebagai angkatan pertama sebuah program yang baru di Universitas Indonesia. Khusus untuk pengobatan atau terapi para atlet-atlet. Wow. So you know what God is saying? We are prophesying the sports industry in Indonesia is rising, and Jesus is going to find godly athletes for His glory. Amen. Wow. Please, Robin. Oke, jadi yang akhirnya kita coba pelajari, kita sebenarnya bikin satu buah namanya Youth Night di setiap hari Jumat. Itu untuk kita perlu pemuritan, That's kita perlu rumah, ya sehingga kita datang dengan excited ke sana. Tapi kita mau stand out di luar juga, sehingga betul banget Pastor. Jadi apa yang menjadi tujuan kita berhobi, selalu kita cari cara untuk building bridge, untuk masuk ke gospel conversation, atau ya spiritual conversation. Yeah. That's why waktu saya kembali lagi ke basket, saya berpikir masa sih dulu mati-matian untuk jadi celebrity basketball player, gitu kan? Yeah. Untuk dapat trofi. Tuhan sekarang panggil lagi ke sini, gue udah jadi pendeta, terus panggil lagi ke sini untuk dapat trofi. Ternyata ada yang lebih daripada itu. Wow. Nah di situ akhirnya saya mengalami satu buah perjumpaan dengan Tuhan ketika akhirnya satu kapten basket saya dia non Kristen. Dia punya problem dalam family, ya dia nggak bisa maafin orang tuanya. Jadi sudah kurang lebih belasan tahun nggak ketemu sama orang tuanya, terutama dari sisi mamahnya, broken home. Dan saat itu ketika saya mencoba untuk membina dia, jadi after basketball ya kita makan, ya sehingga supaya impas kalorinya. Nah di situ kita ngobrol banyak tentang how to forgive. Iya. Dan tepat sebelum dia graduation di depan mata saya, dia maafin orang tuanya, dia peluk orang tuanya, dan itu yang buat saya, this is more than a trophy. Yeah. This is why I'm here. Dan saya percaya satu jiwa is a daily revival. Yes. Amen. It's a daily revival. Amen. Itu yang perlu saya percaya kita perlu lakukan untuk stand out. Jadi satu demi satu, seperti Yesus melakukannya ke perempuan Samaria, seperti Yesus melakukannya ke Zakheus. Yang itu semua kita percaya kita perlu lakukan itu. Satu demi satu. Satu demi I like that word, daily revival. Yes. Saya jarang dengar kata itu. Iya. Karena kita mikir revival itu satu major event yang gede. Betul. Tapi ternyata lebih berdampak daily revival. Daily revival. Iya. Jesus for everyone. Satu demi satu. Oh. Ya. Menangin orang. Wow. Yes. Wow. Oke, saya lanjutkan. Akhirnya setelah saya, sebenarnya dulu saya karena kecewa dari basket, jadi pendeta gitu lah singkat ceritanya ya. Saya nggak panjangin di situ. Nah sederhananya, saya bikin namanya Basketball Fun Community. Karena belum nangkep visi ini, Pastor. Belum nangkep. Untuk apa sih tujuannya selain saya mencoba untuk melepas stres aja gitu dari pelayanan, udah melepas stres untuk olahraga. Sampai akhirnya saya tadi bikin namanya Cactus Basketball Academy ya. Itu juga lahir dari our local church. Jadi beberapa teman-teman basket yang juga senasib dengan saya, yang mungkin selesai karirnya karena entah putus tendon, entah keropos tulang, entah dia nggak kepake gitu ya, dan dia sulit dapat pekerjaan. Nah kita malah bikin. Nah ini sebenarnya sesi motivational. Jadi kita percaya selalu ada sesi motivational. Jadi kita nanam value dan itu beberapa non Christian, ya. Dan bersyukurnya kalau misalnya saya mulai kita juga sekarang pastinya pakai sosial media ya seperti Dio Mike Podcast jelas. Asik. Pakai sosial media kan. Tapi kalau saya postingnya khotbah yang view story saya tuh pastor-pastor lain juga. Nah, sekarang kalau saya postingnya video basket yang lihat tuh ada namanya Akbar, Muhammad dan sebagainya. Nah, menurut saya itu menjadi sebuah jalur yang jelas. Ternyata talenta kita di mana? You bertanggung jawab. Karena jangan sampai jadi seseorang yang punya satu talenta itu yang dikubur. Come on. Nah itu yang saya dapat waktu saya kembali ke basket. Waktu saya punya 2 talenta, olahraga sama mungkin sedikit banyak jadi sales lah ya ngomong gitu kan. Karena dulu saya bekerja sebagai sales. Ternyata kalau misalnya saya dikubur itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika saya menikmati itu semua diri saya sendiri. Berkembang sih, terkenal sih misalnya, dapat cuan sih, tapi untuk diri sendiri. Untuk segalanya sendiri. Nah akhirnya saya mikirin gimana ya? Apa yang disebut dengan mengembalikan sebagai hamba talenta itu. Nah di situ saya nangkap, oh ini loh, ketika semua resources, semua talenta yang kita miliki dikembangkan untuk menambah value pada kerajaan Allah. Nah ini yang coba dilakukan. Nah, Pastor Alvin tadi you said bahwa Cactus Basketball ini disupport sama gereja lokal.
CLCC di mana pastor mengembalakan as a youth pastor. Mungkin Pastor Ivan bisa masuk. Mungkin ada di sini yang berkata, I have an idea, I have a business concept. Saya mau melakukan ABC. Tapi ada anak-anak muda yang terikat dengan pelayanan gereja. Malah ada gereja yang berkata, udah jangan kemana-mana. Lu cuma ngikutin aja acara di gereja, bangun. Ada orang-orang yang berkata, okay, maybe I wanna build sebuah hobi, sebuah talenta yang saya miliki untuk penjangkauan. Dan itu termasuk dengan ada bisnis konsepnya, termasuk akan menyita waktu. Now, Pastor, what is a healthy balance of church life dengan you building your life for the glory of God? Peran gereja di dalam kehidupan masing-masing anak muda, di dalam anak muda mengemban visi mimpi Tuhan dalam hidup mereka. Pastor Ivan atau saya? Pastor Alvin dulu. Saya dulu ya? Oke, boleh. Oke. Saya percaya bahwa ada sebuah pemikiran bahwa kalau kita mau berlari jauh, kita perlu berjalan bersama-sama. Tapi kalau kita pengen cepet, sendirian aja gitu kan, instant. That's why saya pribadi pun sebetulnya waktu bikin ini, karena kan saya dulu atlet. Jadi jalur sebenarnya terbuka. Entah diajakin ikut kesana lah, ikut kesini lah, untuk jadi pelatih di sini lah, jadi di klub inilah, tertanam di klub ini yuk, gabung ke klub ini yuk. Karena kalau di atlet lebih jelas, lu ditransfer ke sini, lu masuk ke klub ini. Lu nggak boleh main kayak yang lain. Nah, disitulah saya merasa perlu pelan-pelan untuk apa? Tetap memperkuat apa yang menjadi fokus dari visi dari gembala gereja lokal kita. Sehingga kita bisa berjalan bersama-sama. Jangan sampai karena tanda kutip ngerasa di luar kepake gitu ya. Terus udah deh, sorry gue di basket total. Enggak, karena kita percaya kita perlu bareng-bareng. Karena nanti ketika itu pun nanti orang-orang di luar mengalami Tuhan, kita perlu untuk ajak mereka dalam discipleship journey. Sehingga ketika saya memutuskan untuk sekarang akhirnya keluar nih, mau lebih jauh jadi coach, kita ada proses grooming di dalam untuk pemuritan lebih jelas ke next leader berikutnya dulu. Come on. Jadi di timingnya itu yang paling penting, kita perlu spirit led by the spirit. Iya. Itu menurut saya. Saya mau nanya Pastor Alvin, mungkin Pastor Ivan juga bisa jawab. Karena tadi bagus banget, sebelum kita masuk ke level berikutnya, kita mesti groom leader berikutnya. That's right. Groom ya. Seberapa penting discipleship, dan saya berpikir kalau di masa depan, kalau generasi muda di satu gereja lokal bisa diaktifasi, dan mereka semua bisa keluar dan jadi berkat, berarti kan roda sistem di dalam gereja lokalnya mesti jalan juga gitu loh. Jangan sampai juga jadi insecurity, malah udah masuk ke dalam, malah mental keluar. Kadang-kadang yang terjadi di gereja begitu, anak-anak muda udah datang ke gereja, malah mental. Begitu, amin. Bagaimana itu? Iya, tapi Pastor Dio, Pastor Mike, aku dapetin, aku merenungkan sesuatu. Waktu aku dapat Yeskiel 37 tentang membangkitkan pasukan, aku mungkin bisa ditampilkan, aku punya satu journey namanya A Life Journey. A Life Journey. A Life Journey di Legacy. Oke. Adalah visinya adalah membangkitkan pasukan. Tetapi masuk semester kedua ini, Tuhan tuh kasih perenungan buat hati pribadi aku sendiri. Bahwa Tuhan bertanya, apa yang sedang kamu bangkitkan? Tuhan, aku bilang, Tuhan, visinya adalah prajurit sebuah pasukan. Pertanyaan besar Tuhan dalam hati aku adalah, apakah prajurit diam di tempat? No, prajurit itu pergi. Lalu Tuhan kasih Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Nah, aku dapat sebuah gambaran besar waktu aku merenungin ini, bahwa waktu kita minta Roh Kudus dipenuhi dalam kehidupan kita, kita dipanggil Tuhan untuk pergi keluar. Bukan untuk diam di dalam. Kita terima kuasa, bukan Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita, bukan untuk konsumsi pribadi. Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita untuk kita pergi keluar jadi saksi. Dan itu bagaimana cara kita activate that power yang Tuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu yang tadi Pastor Dio tanya, aku percaya bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas setiap kehidupan kita, aku percaya ada satu identitas yang diubah, from disciple to apostle. Come on. Wait, that's a very good one. That's a good one. From disciple To apostle. What do you mean by that? Aku percaya waktu Roh Kudus turun, sebelum Roh Kudus dicurahkan buat murid-muridnya, mereka cuma diam di kamar loteng. Mereka hanya jadi orang yang sembunyi. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan buat murid-muridnya, mereka diubah dari murid jadi rasul. Aku lihat bahwa murid adalah orang yang takut. Tetapi ketika mereka berubah identitas menjadi rasul, mereka jadi orang yang berani. Yang tadinya murid jadi orang yang egois, hanya bertanya siapa yang terbesar di antara kita. Tapi kemudian ketika Roh Kudus turun atas kita, maka dia murid-murid berubah menjadi rasul yang mereka jadi perintis, pergi keluar. Dan aku percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita, bukan untuk kita diam di tembok gereja. Diam hanya duduk sebagai murid.
Tetapi aku percaya Roh Kudus curahkan buat setiap kita untuk kita pergi, go. Karena amanat agung nggak bicara untuk stay, tetapi to go, Iya. pergi. So the local church becomes a place of training. Sure. Dan ada satu kata mungkin yang saudara harus ingat adalah setiap orang di dalam gereja lokal, kalau saudara akan menerima impartasi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, Anda harus punya tanggung jawab di gereja lokal. Orang yang tidak mau mengambil tanggung jawab, Yes. berarti nggak mau melayani, Yes. nggak mau dilayani, nggak mau dimuridkan, Yeah. nggak mau memuridkan, saudara sebetulnya bukan anggota gereja itu. Yeah. Dan tidak bisa terima sesuatu supaya bisa diutus. Tadi Yeah. karena Pastor Ivan ngomong, saudara pikir, kalau saudara menyebut diri murid, murid arahnya ke Tuhan. Iya. Tapi kalau tentara, saudara nggak bisa jadi tentara arahnya ke Tuhan. Iya. Saudara yang malah diutus dari Tuhan kepada dunia ini. Gitu. Yes, true. Jadi kalau pemuritan yang nggak beres jadi tentaranya. Iya. Iya. Pemuritan di dalam gereja, belajar mengemban tanggung jawab, belajar dididik, belajar untuk, maybe it's time, saudara memang Tuhan akan bawa ke tempat yang baru, dengan talenta, dengan kemampuan karena Yeah. diutus. Tapi tanggung jawab saudara di dalam gereja lokal, make sure saudara udah selesaikan dengan baik gitu. Iya. Tanggung jawab untuk memberikan hormat kepada pemimpinmu, make sure selesaikan dengan baik. Yeah. Tanggung jawab komitmen yang pernah dibuat atau ada perjanjian, make sure diselesaikan dengan baik. Iya. That's true. Yes. Yes. Pastor Ivan, ini slide-nya yang mana yang tadi Pastor Ivan mau tampilkan? Oh, Yang tadi mungkin alive. setelah ini kali ya. Setelah ini. Setelah ini satu lagi. Nah, ini dia sebuah perjalanan from encounter, kemudian ada establish, Oh, tadi, ya. kemudian equip. Dan ini adalah waktu mereka semua di graduation nah ini postingannya. Ini graduation maksudnya untuk apa? Setelah mereka ngalamin sebuah proses Oke. yang panjang, kemudian mereka setelah itu dinyatakan lulus, kemudian mereka boleh melayani. Oke. Jadi ini sebagai sebuah standar. Ini semacam discipleship journey dalam legacy. Iya, Baik. life journey, kita sebutnya life A life journey. Iya, dan kita udah jalan ini 2 tahun, batch pertama dan batch kedua, dan total ada 158 orang Wow. menyelesaikan journey ini, dan mereka sudah melayani hari ini, dan aku percaya bahwa mereka akan dipakai Tuhan, memuridkan, kemudian pergi keluar, bawa Roh Kudus di dalam. Oke, bagaimana Pastor Ivan atau dan Pastor Alvin, karena kalian berdua aktif di luar, tapi juga aktif di dalam gereja lokal. Iya. Bagaimana membangun semacam security, Iya. rasa aman kepada gembala? Gembala. Bahwa kadang-kadang kan sebagai gembala, takut anak-anak muda nanti, waduh, nanti kalau keluar semua, siapa yang ngebangun gereja Atau lokal? enggak, apakah gembalanya pastors takut Pastor Alvin, Pastor Ivan itu buka gereja baru? Iya. Kadang-kadang kan begitu. Youth-nya terlalu besar nanti, waduh. Rakyat sendiri nih. Iya. Oke. Ini pertanyaan dalam juga ya. Terlihat dari keheningannya. Welcome to Dio and Mike Podcast. Iya, saudara. Kalau saya pribadi sebetulnya dimulai justru dari visi gembala. Untuk dia selalu mention di dalam sebuah pertemuan. Karena kita nama gerejanya City Light Community Church. Kita percaya Tuhan panggil kita untuk memberkati kota. Belum sempurna, tapi kita punya vision. We want to bless this city di mana kita berada. Jadi our senior pastor Andi selalu bilang, lu, kita semua banyak pemain-pemain nih, ada bulu tangkis ini. Coba tanya deh sama Tuhan, kira-kira Tuhan pengen apa? Jadi selalu dimulai dengan itu. Pasti ada rencana Tuhan. Kamu ditempatkan bisa menjadi seseorang atlet misalnya. Nah, saya merenung. Nah, sebenarnya kata kunci yang paling tepatnya adalah ya sering-sering makan bareng, sering-sering brainstorming. Jadi kayak saya pribadi selalu minimal 1 bulan 1 kali pasti update Sama Pastor Andi. sama Pastor Andi. Dengan Satu- gembala. dengan gembala. Makan aja. Walaupun memang kalau makan sama Pastor Andi kan tipenya rasul juga ya. Pasti muncul 2-3 program. Cuman itulah yang menariknya dengan beliau. Bahwa kita semua punya spirit yang akhirnya terimpartasi dari beliau untuk kita mencoba untuk memikirkan jiwa-jiwa. Yang ngejar jadwal Pastor Andy, Pastor Alvin atau dia yang kontak? Saya dong. Wow. Ini nilai bagus. Ini nilai bagus. Karena kebanyakan anak muda saya keliling gereja, mereka bilang gembala saya nggak memperhatikan saya. Ya. Saya bilang gembalamu udah cukup banyak urusan. Iya. Sebagai anak rohani kamu mesti punya sonship. Ya. Yes. Hati anak untuk ngejar gembala. Ya. Begitu loh. Volunteer Kadang-kadang, saudara nemenin gembala lagi pelayanan di luar. ya misalnya, Nyetirin. pastor boleh nggak temenin? Ya. Pastor boleh nggak ikutan? Kadang-kadang anak-anak nggak mau, sungkan. Gitu loh. Bukan lalu langsung cap, aduh sombong nih. Padahal bukannya sombong. Cuma mungkin dia nggak kepikir atau bagaimana. Betul. Ya. Dan Pastor Alvin ngejar waktunya Pastor Andy. Yes, betul banget. Karena saya tahu dia juga sibuk, dia juga lagi kuliah lagi. Iya, betul sekali. Ya, dan dia punya bisnis. Ya, Dan dia pimpin gereja. ya. Wow. Wow. Karena ada sekretarisnya, jadi saya masukin aja dulunya. Nah. Sekretarisnya.
Ada kalender kosong? Tapi ini tadi juga jangan lupa saudara, ini juga mungkin bisa menginspirasi khususnya gembala-gembala. Setiap kali Pastor Alvin duduk dengan Pastor Andy selalu mencetuskan ide atau mempercayakan proyeknya. Kalau pemimpin tidak bisa mempercayakan anak-anak mudanya dengan proyek yang melibatkan uang, melibatkan sumber daya, maka anak-anak muda nggak pernah berkembang. Ya. Stop di asyir. Ya itu pelayanan anak muda kebanyakan usher, greeter. Nggak pernah masuk ke administrasi, urusannya dengan duit. Dan saya mau kasih tahu saudara, lewat podcast ini. Saudara pun anak-anak muda, mungkin ada yang berkata bahwa pemimpinku nggak trust. Mulai dari apa yang dikatakan tadi, volunteer. Pastor, you can trust me. Pemimpin saudara tetap nggak mau ngasih kepercayaan, nggak apa-apa. You have done your best, God knows your heart. Ya. Tapi kalau saudara pemimpin di sini, please jangan hanya menjadikan anak-anak mudamu usher. Kalau saudara mau anak-anak mudamu menjadi pemimpin-pemimpin yang merobos, masukin mereka di tim keuangan saudara. Masukin mereka di tim perencanaan saudara. Bahkan siapkan pengkhotbah-pengkhotbah. Wow. You know why? Because if you're serious to raise up leaders, then start treating them like leaders. Ya. Kadang-kadang waktu kita seminar kepemimpinan, kita suka melihat budget daripada seluruh gereja. Dan rata-rata budget untuk anak muda paling kecil. Iya. Iya. Di Puri gitu. Puji Tuhan ada Papa Sam di sini. Tidak. Ya. Pak Sam sangat concern dengan anak-anak muda. Saudara. Haleluya. Haleluya. Aman saya. Pastor Ivan, please share. Ini. Gimana? Mungkin aku nggak terlalu relate dengan apa yang Ko Alvin share karena aku langsung harus report ke Pastor Nico karena Pastor Ini lebih Nico berat. Langsung report ke Pak Niko. iya Oke, for your information dulu sebentar. Oke. Ini kita lagi live jadi kata-kata. Oke. Jangan sampai habis ini ada telepon, ada nama NM Aman, di. aman. Oke. Tapi setiap kali aku lihat Pastor Nico di Bandung selalu bikin meeting buat aku bersyukur Pak Nico selalu kasih ruang untuk aku juga ada di sana bersama dengan beliau. Dan setiap kali aku bisa report ke Pastor Nico, aku selalu kasih yang terbaik untuk Pastor Nico lihat juga apa yang anak-anak muda lakukan. Nah, aku bersyukur Pak Nico selalu support kita, walaupun mungkin tidak bisa secara rutin, tetapi aku percaya dengan waktunya beliau yang beliau selalu sempatkan untuk aku bisa ada di sana juga. It meant a lot buat kita anak-anak muda di Bandung. Pernah nggak ngelaporinnya nggak enak? Karena kadang-kadang sebagai gembala kita cuma mau lapor yang bagus-bagus aja. Karena kita takut, karena kan rapotnya pastor kan. Iya kan, betul. Becus nggak lo? Gitu kan. Padahal kan di lapangan terjadi ya banyak hal gitu. Waktu itu aku cuman aku honest aja sama Pastor Nico. Waktu itu kita bilang bahwa kita bikin live journey. Aku saksian waktu kita bikin live journey yang kedua kita nggak ada budget gitu. Jadi aku bilang sama Pastor Nico bahwa Om Nico kita terbuka bahwa kita nggak besar budgetnya untuk live program. Tapi untuk yang batch kedua, aku bilang sama Pastor Nico bahwa aku tantang anak-anak muda untuk kita nabur buat pekerjaan ini. Dan waktu aku bawa ini laporan ini mungkin nggak enak juga buat aku, tetapi ternyata itu membuka pikiran kita bahwa generasi ini bukan cuma mau bayar harga di tenaga, di waktu, tetapi mereka mau nabur sesuatu dari materi mereka. Wow. Dan kekumpul sekian puluh juta dari anak-anak muda ini, sekitar 20 juta untuk jalanin live program batch yang kedua. Dan itu hasil dari mereka diberkati dari batch pertama, orang-orang yang di batch pertama, kemudian mereka kok aku mau nabur karena aku udah ngalamin di batch pertama, so aku mau generasi berikutnya di batch kedua, mereka juga ngalamin apa yang aku alamin. That's why mereka menabur sekian juta dari tabungan mereka untuk melihat sesuatu kegerakan yang mau Tuhan kerjain. Ini bagus banget, tolong anak-anak youth saya denger ya. Berat. You know, tiba-tiba Pastor Ivan ngomong gitu, I have a saying, man. Don't just say revival, start paying for your revival. Haleluya. Jangan hanya melihat sebuah kebangunan rohani, Bayar. mulai nabur untuk kebangunan rohani itu. Haleluya. Dan saya mengucap syukur dari panitia untuk Jakarta Prophetic Gathering. Ya. Mereka menabur untuk acara ini. Yes. Benar. I can testify to that. Ya. Anak-anak muda nabur. Yes. Wow. Itu prinsip. Dan sekarang saudara, menabur perpuluhan ini yang lagi paling diserang. If you really want to see revival, saudara dan saya harus berdiri di atas kebenaran firman.
And perekonomian itu sistem kerajaan sorga. Gereja nggak boleh malu. Karena where you put your money, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amen. Jadi kalau saudara mau hatinya melihat kebangunan rohani, God needs your money, bukan karena dia butuh uang saudara. Karena harus ada korban di atas altar supaya apinya turun. Amen. You know, one thought, Pastor, what is the biggest challenge yang sedang dihadapi di pelayanan Pastor Ivan sekarang atau di dalam gereja lokal memimpin anak-anak muda? Challenge aku sekarang adalah bagaimana mendorong mereka keluar. Karena mungkin gereja terbiasa terjebak di gedung gereja dalam komsel. Kemudian sekarang aku lagi ajak mereka untuk yuk kita visitasi ke rumah-rumah. Kita melihat membuka mata bahwa ada begitu banyak orang yang perlu kita tolong. Seringkali nggak gampang, tapi aku perlihat bahwa tuayan udah menguning gitu. Kita perlu untuk turun ke ladang, nggak ada cara lain. Turun ke ladang bicara soal turun ke ladang nggak pernah mikirin outfit kita pakai baju apa. Turun ke ladang bicara soal ya turun aja. Pertama-tama mungkin buat mereka untuk terjun visitasi nggak gampang. Tetapi begitulah ketika turun ke ladang, mungkin pertama kali kita nggak gampang, nggak enak, nggak biasa menginjak tanah, menginjak lumpur. Tetapi lama-lama akan terbiasa ketika kita biasa melakukannya. Jadi aku mendorong mereka untuk, come on, go. Karena Roh Kudus dicurahkan bukan buat konsumsi pribadi. Tapi kita harus pergi keluar, menjangkau banyak orang, ketemu dengan orang tua, ketemu dengan keluarga yang perlu ditolong. Itu tugasnya. Okay, challenge. What's your challenge, Pastor Alvin? Apa yang Pastor Alvin hadapi dalam gereja lokal? Oke. Kalau menurut saya yang memang kayak orang-orang datang itu tidak lebih cepat dibandingkan pemurid-pemurid yang lahir. Itu menurut saya normal. Pasti setiap gereja mungkin sederhananya secara logika berhitung begitu sih ya. Kayak orang-orang yang datang misalnya lebih banyak, lebih cepat, datang lagi. Tapi orang-orang yang siap memuridkannya kan nggak secepat itu jadinya, Pak. Iya. Betul. That's why itu kita perlu secure, perlu sabar, dan godaan terbesarnya untuk kita jadi savior syndrome. Jadi lama-lama akhirnya kita semuanya kerjain. Malah itu justru yang menghambat. Padahal kita percaya bahwa slow is fast. Iya. Fast. Slow is fast. Yeah. Small is big. Small is big. Ya, berarti mulai dengan kelompok-kelompok kecil sama seperti yang Yesus lakukan. Kalau Yesus ingin melayani semuanya, mungkin dia nggak akan fokus ke 12 murid atau 3 murid yang mungkin menjadi core timnya dia. Iya. Nah itu menurut saya tantangannya. Dan juga mungkin kalau kayak ya kita yang udah punya anak mungkin ya, challenge-nya bagaimana juga kita. Ini bapak-bapak semua ya? Bapak-bapak semua ini. Bapak. Haleluya. Father of 3, father of 2. Wow. Lu berapa anak? Gue 1. 1. Dan merenung sih susah juga ya, 1 juga. Gimana lebih gitu. Tapi jujur untuk bisa menyeimbangkan antara membagi waktu, resources yang ada, dan bagaimana sebetulnya itu happen di rumah dulu, karena itu kan yang menjadi tontonan bagi anak-anak kita kan. Nah itu juga challenge, karena it takes time bang. Sedangkan waktu terbatas gitu kan. Ya seperti kita udah nonton film, soalnya ya promosi juga. Why not? It's a good movie. It's a good movie. Oke. Wow. So, saudara, dalam sesi 1 ini, saudara, kita dengar dari Pastor Ivan, dari Pastor Alvin, saudara, apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka bisa keluar, belajar, bridging, membawa bukan hanya menjadi murid, tapi menjadi pasukan. That's right. That is very prophetic, dan saya keingetan, Pastor Ivan, nama youth saya tuh DNA. Wow. Disciples and Army. Come on. Saya dua-duanya murid dan prajurit. Haleluya. Tapi kebanyakan diam di tempat kadang-kadang. Nah, sekarang waktunya bergerak keluar. Yes. So, itu that's very powerful, saudara. Dari murid dilepas menjadi prajurit untuk keluar. Karena kalau prajurit cuma stay di dalam, jadi pelatnas. Apa sih kata tadi? Pemain latihan dan pemanasan. Pemain latihan dan pemanasan. Kebanyakan anak youth kita cuma dilatih jadi pemain latihan, habis itu pemanasan aja. Habis semangat lompat-lompat, udah duduk lagi. Nggak pernah dikasih waktu untuk keluar. Yes. Begitu, dan keluar tadi speaking buat apa? Budget, tanggung jawab. Bukan hanya uang sih sebetulnya, tapi tanggung jawab. Iya. Kadang-kadang saya beberapa pemimpin yang senior, mereka takut memberikan tanggung jawab. Kenapa? Karena takut diselewengkan. Takut mimpi yang sudah dititipkan dari generasi senior nggak bisa diteruskan atau beda banget. Sehingga mereka khawatir. Bukannya nggak mau kasih, mereka mau kasih. Cuman I think anak muda kita perlu juga membuktikan diri juga. Begitu, sebagai anak. Wow. Jadi you need to love your local church, saudara. Iya. Mungkin kalau dari saya, ada satu yang tiba-tiba saya keingat. I think ada satu konsep di mana di dalam gereja lokal, jangan sampai gereja lokal jadi tempat di mana saudara trauma. Karena gereja lokal, komunitas kerajaan Allah, seharusnya adalah tempat di mana saudara dilepaskan. Saudara bisa bersuka cita. Bayangin Anda pulang ke rumah, tempat pekerjaan, udah pusing, penat, masuk gereja lebih pusing lagi.
I don't think that's the design of the church. True. Kemarin saya pernah ngomong sama satu gembala, tentu ada batas. Misalnya ada anak muda yang membuat kesalahan. Dulu mungkin konsepnya adalah kalau kamu nggak kudus, kamu nggak bisa melayani. Tapi ada anak-anak muda yang struggling. Mereka mau bertobat, tapi mereka perlu ditolong. Jangan malah usir mereka dari dalam gereja. Gereja nggak terima mereka, night club yang terima mereka. Tempat pelacuran yang terima mereka. Kecuali ada orang yang ditegur tidak mau bertobat, atau yang nyaman di dalam kesalahannya. So ada pemimpin-pemimpin, mungkin anak-anak mudamu bukan anak-anak muda yang sempurna. They are still struggling. They are still struggling with some insecurity, bahkan personal distortion, bagaimana melihat seksualitas gitu. Tapi the church, rumah Tuhan, adalah tempat pemulihan mereka. Amin. They are imperfect, tapi biar mereka mengalami Tuhan di dalam. Haleluya. Wow. Saudara berikan tepuk tangan bagi speaker Thank you so much, kita. Pastor Alvin. Thank you so much. Thank you. Pastor Alvin. God bless you.